Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan presentasi tentang aproksimasi kesalahan dengan dosen pembimbing Bu Dewi Sukriya, SSI, MPD. Kelompok kami terdiri dari Alifita Nur Kolela, Fatia Nur Koleva, Siti Ardini, Ainur Rahma, Nova Elizabeth Hendi Kurnia, Nathanael Onesimus Parmenas, dan Rani Agustin Pramono. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya apa itu aproksimasi kesalahan. Jadi, aproksimasi sendiri itu merupakan pembulatan hasil dari suatu pengukuran sehingga tidak menghasilkan pengukuran dengan ketelitian yang mutlak. Oke, di sini ada 2 poin pembahasan. Yang pertama adalah pembulatan dan 2 adalah kesalahan pengukuran. Poin pertama di pembulatan itu nanti akan membahas mengenai 3 macam aturan, dan poin keduanya akan membahas mengenai 3 macam cara dalam membulatkan suatu bilangan. Di poin kedua ini nanti akan membahas mengenai kesalahan mutlak, salah relatif, presentasi kesalahan, toleransi, dan operasi hitung pada pengukuran. Sesuai yang tadi, di poin pembulatan ini terdapat 3 macam aturan dalam membulatkan suatu bilangan. Yang pertama adalah pembulatan ke bawah, yang kedua adalah pembulatan 2 angka desimal, dan yang ketiga adalah pembulatan ke atas. Pembulatan ke bawah, jika di belakang angka yang didekati kurang dari 5, maka angka tersebut tidak berubah. Contohnya di sini ada bilangan 16,35 cm, maka kita dapat bulatkan ke bawah menjadi 16 cm. Pembulatan ke atas, jika di belakang angka yang didekati lebih dari 5, maka angka tersebut bertambah 1. Contoh, 19,68 M dibulatkan ke atas menjadi 20 M. Pembulatan 2 angka desimal, khusus untuk 2 angka desimal terdapat aturan yang menyangkut angka 5. Jika dibulatkan menjadi 1 desimal, yaitu A, jika terdapat angka genap di depan angka 5, maka angka genap tidak berubah. B, jika terdapat angka ganjil di depan angka 5, maka angka ganjil bertambah 1. Contoh, 17,543268 cm dibulatkan 2 desimal menjadi 17,54 cm. Dalam pembulatan ada 3 macam cara. Yang pertama, pembulatan kesatuan ukuran terdekat. Yang kedua, pembulatan ke banyaknya angka desimal. Yang ketiga, pembulatan ke banyaknya angka signifikan. Yang pertama, pembulatan kesatuan ukuran terdekat. Contoh, 15,7 kg menjadi 16 kg dibulatkan ke kilogram terdekat. Yang kedua, 8,45 meter menjadi 8,4 meter dibulatkan ke 1/10 meter terdekat. Yang ketiga, 12,375 gram menjadi 12 gram dibulatkan ke gram terdekat. Yang kedua, pembulatan ke banyaknya angka desimal. Cara ini digunakan untuk memudahkan dalam menyederhanakan perhitungan sesuai dengan ketelitian yang diinginkan. Contohnya, 75,4653 sama dengan 75,47. Jadi dibulatkan ke 2 desimal. Untuk contoh yang kedua, 25,864472 sama dengan 25,864. Dibulatkan sampai 3 tempat angka desimal. Untuk yang contoh ketiga, 256,6231 sama dengan 257. Dibulatkan sampai 0 tempat angka desimal. Yang ketiga, pembulatan ke banyaknya angka signifikan
Angka signifikan adalah angka yang bermakna atau angka berarti. Ada kesepakatan terhadap banyaknya angka signifikan menyangkut angka 0. Bila mana angka-angka 0 yang terletak di sisi kiri hasil pengukuran kurang dari 1, atau angka 0 sebagai penunjuk tempat desimal bukan angka signifikan. Selain itu, angka-angka 0 adalah signifikan. Contohnya, 25,473 sama dengan 5 angka signifikan. 70,0046 merupakan 6 angka signifikan. 85,004 angka signifikan, 0,0025 2 angka signifikan, dan 75,400 5 angka signifikan. Yang kedua, kita masuk ke kesalahan pengukuran. Ada 5 materi di kesalahan pengukuran ini. Yang pertama, salah mutlak. Yang kedua, salah relatif. Ketiga, persentase kesalahan. 4, toleransi pengukuran. Dan 5, operasi hitung pada pengukuran. 1. Salah mutlak. Rumusnya SM sama dengan 1/2 dikali SUT. SM adalah salah mutlak, SUT adalah satuan ukuran terkecil. Contohnya, A 3 kg, SM sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 0,5, B 1,2 gram, SM sama dengan 1/2 dikali 0,1 sama dengan 0,05. 2. Salah relatif. Rumusnya salah relatif sama dengan salah mutlak per hasil pengukuran. Contoh, seorang siswa membeli kain yang panjangnya 2,5 meter dengan satuan ukuran terkecil 0,1 meter. Berapakah salah relatif dari pengukuran yang dilakukan? Jawab, salah mutlak sama dengan 0,5 dikali 0,1 meter sama dengan 0,05 meter. Salah relatif sama dengan 0,05 per 2,5 sama dengan 0,02 meter. 3. Persentase kesalahan. Persentase kesalahan adalah salah relatif yang dinyatakan dalam persen. Rumus dari persentase kesalahan adalah persentase kesalahan sama dengan salah relatif dikali 100%. Berikut contoh soalnya, yaitu seorang siswa membeli kain yang panjangnya 2,5 meter dengan satuan ukuran terkecil 0,1 meter. Berapakah salah relatif dari pengukuran yang dilakukan? Jawabannya yaitu salah mutlak sama dengan 0,5 dikali 0,1 meter sama dengan 0,05 meter. Kemudian salah relatif sama dengan 0,05 dibagi 2,5, maka hasilnya 0,02 meter. Maka persentase kesalahannya sama dengan 0,02 dikali 100% sama dengan 0,02. 4. Toleransi pengukuran. Toleransi dalam pengukuran adalah selisih antara batas atas pengukuran dengan batas bawah pengukuran yang masih dapat diterima. Rumus dari batas atas yaitu kita singkat BA sama dengan hasil pengukuran ditambah salah. Kemudian rumus dari batas bawah atau BB sama dengan hasil pengukuran dikurangi salah mutlak. Berikut contoh soal dari toleransi pengukuran. 2,5 salah mutlak sama dengan setengah dikali 0,1 sama dengan 0,05. Maka batas atasnya yaitu 2,5 ditambah 0,05, maka hasilnya 2,55. Kemudian batas bawahnya yaitu 2,5 dikurangi 0,05 sama dengan 2,45. 5. Operasi hitung pada pengukuran. A. Jumlah hasil pengukuran. Jumlah maksimum sama dengan batas atas pengukuran 1 ditambah batas pengukuran 2. Jumlah minimum batas bawah pengukuran 1 ditambah batas bawah pengukuran kedua. B. Selisih hasil pengukuran. Selisih maksimum sama dengan batas atas pengukuran 1 dikurangi batas bawah pengukuran 2. Selisih minimum sama dengan
batas bawah pengukuran 1 dikurangi batas atas pengukuran kedua. C. Hasil kali pengukuran. Hasil kali maksimum sama dengan batas atas pengukuran 1 dikali batas bawah pengukuran 2. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.